Ada yang belum mengikuti remedi IPS, anak-anak? Sudah semua ya, berarti yang sudah silakan berikan reaction. Yang sudah mengikuti remedi IPS. Oke. Nanti Miss Irma cek ya siangnya. Oh iya, anak-anak sebelum kalian melanjutkan membaca pengaruh Hindu-Buddha, jadi oke anak-anak, tadi ada kendala sebentar ya. Nah, jadi hari ini Miss Irma akan mulai mengerjakan rapot PTS-nya. Hari Jumat kalian sudah dapat rapot PTS ya, bisa nanti lewat Moodle. Oke. Nah, Miss Irma perlu jelaskan untuk rapot PTS-nya. Jadi Miss Irma sudah mendapat nilai-nilai kalian dari masing-masing guru mata pelajaran. Nah, dari nilai-nilai tersebut ada beberapa anak yang belum mengikuti remedi seni budaya. Apakah sudah mengikuti remedi? Yang remedi seni budaya? Miss Irma lagi sebentar Miss Irma jelaskan di bidang pemerintahannya bagaimana pengaruhnya, sosialnya dan sebagainya ya. Selamat pagi anak-anak. Apakah semuanya bisa mendengar suara Miss dengan jelas hari ini? Selamat pagi. Baik, jika sudah silahkan diaktifkan kamera Zoom-nya ya. Anak-anak silahkan diaktifkan kamera Zoom-nya ya, supaya bisa Miss absen untuk pertemuan kita hari ini. Pangestu, silahkan diaktifkan kameranya. Aileen, silahkan diaktifkan kameranya, nak. Aileen, bisa mendengar suara Miss dengan jelas hari ini, nak? Aileen. Baik, silakan diaktifkan ya. Nah, anak-anak yang kameranya bermasalah bisa konfirmasi ke Miss dulu. Miss, Baik, ada apa, nak? saya kalau buka kamera itu nge-lag, Miss. Baik, kalau begitu tidak apa jika dinonaktifkan ya, asalkan tetap mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Miss, kamera saya bermasalah, Miss. Baik, nah jadi hari ini kita akan belajar fisika. Nah sebelum Miss masuk ke materi selanjutnya, di sini Miss ingin mengingatkan, masih ada beberapa siswa yang tugasnya belum dikumpulkan, khususnya di bagian laporan percobaan. Anak-anak sudah tahu rekapan tugas yang Miss berikan sebelumnya? Sudah semuanya memperhatikan rekapan yang Miss berikan? Baik, silahkan dikumpulkan bagi anak-anak yang merasa belum mengumpulkan. Karena di sana sudah jelas Miss cantumkan tugas-tugas yang belum dikumpulkan. Jadi Miss tunggu sampai nanti siang ya tugas-tugas yang belum dikumpulkan, khususnya bagian laporan percobaan. Jadi di sini masih banyak di bagian laporan percobaan. Miss panggilkan ya untuk laporan percobaannya saja dulu. Jadi untuk materi Kalor, Christian Roland Tanoto. Christian bisa mendengar suara Miss dengan jelas, nak?
Bisa, Miss. Nah, Christian di sini belum mengumpulkan laporan percobaan untuk materi kalor dan juga energi. Dikumpulkan hari ini ya, Nak? Bisa, Christian? Bisa, Miss. Dan juga untuk PR di sini ada 2 PR di materi kalor. Kemudian itu saja yang belum Christian kumpulkan. Jadi Miss tunggu hari ini ya. Nah, selanjutnya ada Darmianto Yufri. Darmianto, apakah hadir untuk pertemuan hari ini, Nak? Darmianto bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Baik. Nah, di sini Darmianto belum mengumpulkan latihan soal pertemuan kedua, bab kalor. Kemudian ada PR pertemuan kedua. Laporan percobaan untuk bab kalor dan energi juga belum dikumpulkan. Jadi silahkan dikumpulkan. Di sini PR-nya juga masih banyak di bagian energi. Miss tunggu sampai nanti sore ya, Nak. Bisa, Darmianto? Bisa? Jadi Miss tunggu untuk pengumpulan tugasnya. Selanjutnya ada Yehuda Eliezer. Yehuda, apakah hadir? Ya, Miss. Nah, Yehuda di sini untuk laporan percobaan di bab kalor dan juga energi belum ada dikumpulkan. Oke, Miss. Dikumpulkan hari ini ya, Nak? Oke, Miss. Baik. Nah, untuk PR-nya juga belum. PR pertemuan kedua bab kalor. Juga PR pertemuan ketiga, latihan soal di bab energi juga. Bisa ya, Huda? Bisa, Miss. Baik. Selanjutnya ada Joshua. Baik, untuk Joshua tidak hadir untuk pertemuan hari ini ya. Selanjutnya ada Putu Dewika Samanta. Hadir, Miss. Baik, untuk Dewika, di sini laporan percobaan pada bab kalor dan energi belum dikumpulkan. Silakan dikumpulkan dan Miss tunggu sampai hari ini ya. Baik, untuk tugas-tugasnya juga silakan dikumpulkan, khususnya di bagian energi. Bisa, Dewika? Baik, Dewika, silakan diaktifkan kembali kameranya. Nah, selanjutnya ada Putu Stephen Daniel Kusuma. Baik, untuk Putu Stephen di sini tidak hadir dalam pertemuan kita kali ini. Nah, jadi itu saja untuk laporan percobaan energinya. Nah, untuk laporan percobaan, maaf itu tadi untuk laporan percobaan kalor. Dan untuk laporan percobaan energinya bisa kalian perhatikan di list yang Miss berikan. Jadi anak-anak yang belum mengumpulkan laporan percobaan, baik di bab kalor dan energi, silahkan dikumpulkan hari ini. Nah, jadi itu saja pengumuman dari Miss terkait tugasnya. Nah, hari ini kita akan membahas materi kalor dan energi kembali, khususnya bagian asas Black dan juga hukum kekekalan energi mekanik. Baik anak-anak, silahkan diaktifkan kameranya kembali.
Jadi hari ini kita akan membahas materi asas Black dan juga hukum kekekalan energi mekanik sebelum kita masuk ke bab selanjutnya. Karena dua konsep tadi masih banyak yang keliru dalam menjawab soal terkait dengan asas Black dan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, anak-anak, silahkan diaktifkan dulu ya kameranya, kecuali anak-anak yang mengalami kendala dalam kameranya. Abigail, silahkan diaktifkan kameranya. Christian, Lingga, Darmianto, Velove, J, Pangestu, Brandon, silahkan diaktifkan kembali kameranya. Yuda, silahkan diaktifkan kembali kameranya. Oh, Yuda kameranya bermasalah ya. Jadi anak-anak yang kameranya tidak bermasalah, silahkan diaktifkan kameranya. Baik, nah hari ini kita akan mulai belajar terkait dengan asas Black dan hukum kekekalan energi mekanik. Nah sebelum masuk ke materi, baik, sebelum Miss mau menjelaskan kembali mengenai konsep asas Black dan juga hukum kekekalan energi, apakah ada yang tanyakan pada bab kalor dan juga energi? Jika ada, silahkan ditanyakan dulu sebelum Miss masuk ke asas Black dan hukum kekekalan energi mekanik. Bagaimana, Nana? Apakah ada yang tanyakan? Tidak ada. Apakah ada yang mengalami kendala dalam menjawab soal suhu campuran pada konsep asas Black? Dan juga menjawab soal hukum kekekalan energi mekanik. Jika ada, silahkan berikan reaction-nya. Nah, Nana di sini silahkan diaktifkan ya kameranya selama pembelajaran. Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan, akan Miss lanjutkan ya ke asas Black. Nah, di sini kalian silahkan diperhatikan dengan baik penjelasan dari Miss terkait dengan asas Black dan hukum kekekalan energi mekanik. Karena nanti Miss akan memberikan kalian latihan soal. 4 soal esai terkait dengan materi yang Miss jelaskan tadi. Jadi nanti jika Miss ada memberikan rumus dan juga cara penyelesaian soal, silahkan di screenshot atau kalian catat. Karena nanti berhubungan dengan soal yang akan Miss berikan. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas kembali tentang asas Black terlebih dahulu. Anak-anak, apakah sudah semua bisa memperhatikan slide yang Miss tayangkan hari ini? Jika sudah, silahkan berikan reaction-nya. Baik, jika sudah, baik, kali ini kita akan membahas kembali tentang asas Black pada bab kalor dan juga perpindahannya. Nah, konsep asas Black itu dapat kita temukan pada pencampuran dua buah zat yang memiliki suhu yang berbeda. Contohnya di sini adalah air panas. Jadi Miss punya segelas air panas, kemudian air panasnya ini suhunya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian Miss campurkan dengan segelas air dingin dengan suhu 10 derajat Celcius. Nah, ketika air panas dan air dingin Miss campurkan dalam sebuah ember di sini, maka akan terbentuk
air dengan suhu campuran atau air hangat, di mana nanti suhu airnya adalah suhu campuran dari kedua zat yang dicampurkan tadi atau campuran dari suhu air panas dan air dingin. Nah, untuk menentukan besarnya suhu campuran yang dihasilkan, kita menggunakan konsep asas Black. Nah, konsep asas Black di sini dikatakan bahwa banyaknya kalor yang dikeluarkan atau dilepaskan oleh suatu zat sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat lain. Jadi jika kita mencampurkan air panas dan air dingin, maka banyaknya kalor yang dilepaskan oleh air panas nilainya akan sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh air dingin. Nah, di sini untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan asas Black, kalian harus bisa menentukan terlebih dahulu zat mana yang melepaskan kalor dan juga zat mana yang menerima kalor. Ingat, zat dapat dilepaskan oleh kalor dapat dilepaskan oleh zat yang memiliki suhu lebih tinggi. Jadi di sini suhu yang paling tinggi adalah suhu air panas. Jadi T air panas. Nah, suhu air panas di sini lebih tinggi dibandingkan suhu air dingin. Sehingga di sini air panaslah yang melepaskan kalor. Banyaknya kalor yang dilepaskan oleh air panas, nilainya sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh air dingin. Nah, di sini untuk mempermudah kalian dalam memahami konsep asas Black, Miss akan ajak kalian membahas penyelesaian suatu soal. Gimana soalnya? Dapat kalian perhatikan di slide. Banu mencampurkan 2 ember air. Ember pertama berisi air dengan massa 2 kg dan bersuhu 29 derajat Celcius. Kemudian ember kedua berisi air dengan massa 4 kg dan bersuhu 80 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis air sebesar 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan suhu campuran air dalam kedua ember yang dicampurkan. Jadi di sini yang ditanyakan adalah suhu campuran yang dihasilkan. Ingat, jika kalian menemukan soal pencampuran 2 buah zat dengan suhu yang berbeda dan kalian diminta untuk mencari suhu campurannya, sudah pasti kita menggunakan asas Black. Nah, dalam asas Black disebutkan bahwa banyaknya kalor yang dilepaskan itu sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi soal. Jadi kita identifikasi atau kita kenali dulu besaran-besaran apa saja yang disebutkan dalam soal. Di sini kita buat pembahasannya, diketahui dulu. Massa air pada ember pertama 2 kg. Jadi kita buat M1 2 kg. Kemudian massa air pada ember kedua 4 kg. M2 4 kg. Kemudian suhu pada air di ember pertama itu 29 derajat Celcius. Jadi T1-nya 29 derajat Celcius. Kemudian T2-nya suhu air pada ember kedua 80 derajat Celcius. Kemudian di sini karena kedua ember berisi cairan dengan jenis yang sama, maka kalor jenisnya juga sama, bernilai 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu kita identifikasi apa yang ditanyakan dalam soal. Dalam soal ditanyakan suhu campurannya berapa. Nah, suhu campuran kita peroleh dari konsep asas Black. Dalam asas Black disebutkan, banyaknya kalor yang dilepaskan sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Jadi kita harus tentukan air pada ember mana yang melepaskan kalor dan air pada ember mana yang menerima kalor. Ingat, zat dapat melepaskan kalor jika suhunya lebih tinggi. Jadi di sini karena suhu yang lebih tinggi itu milik dari air di ember kedua, maka air di ember kedua lah yang melepaskan kalor. Jadi Q2 sama dengan di sini air pada ember pertama suhunya lebih rendah. Jadi dia akan menerima kalor Q1. Nah, di sini kita menghitung berapa kalor dari ember
kedua yang dilepaskan. Ingat, kalor yang dilepaskan oleh air di ember kedua digunakan untuk menurunkan suhunya saja. Jadi ingat rumus kalor untuk menurunkan atau mengubah suhu suatu zat adalah massa dikali kalor jenis dikali dengan perubahan suhunya. Ini massa air di ember kedua. Kemudian perubahan suhunya juga di ember kedua. Baik, Miss lanjutkan ya. Kemudian di sini kita identifikasi kalor yang diterima oleh air di ember kedua. Kita identifikasi dulu. Air di ember kedua akan menerima kalor. Kalornya digunakan untuk menaikkan suhunya. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah rumus kalor untuk merubah suhu benda. Massa dikali kalor jenis dikali dengan perubahan suhunya. Karena kita menghitung kalor di ember pertama, maka massanya adalah air di ember pertama. Kalor jenis di ember pertama, dan juga perubahan suhu di ember pertama. Nah, jadi kita sudah ketemu rumusnya di sini. Rumus yang akan kita gunakan. Barulah kita masukkan nilai dari masing-masing besaran. Di sini kita harus cari dulu kalor yang dilepaskan. M2 dikali C2 dikali delta T2. M2 adalah massa air di ember kedua. Sudah diketahui dalam soal 4 kg. Dikali dengan kalor jenis dari air di ember kedua. Kalor jenisnya adalah 4200. Dituliskan di sini. Kemudian dikali perubahan suhu di ember kedua. Ingat, terjadi perubahan suhu pada air di ember kedua, yaitu penurunan suhu. Sehingga nanti T2 dikurangi TC. Karena suhu air mula-mula di ember kedua akan lebih besar dibandingkan suhu campurannya nanti. Sama dengan massa air di ember pertama. Massa air di ember pertama sudah diketahui nilainya 2. Dikali kalor jenis air di ember pertama. Nilainya 4200. Dikali perubahan suhu di ember pertama, yaitu T campuran dikurangi T awal, T1. Di sini rumusnya berbeda untuk masing-masing delta T. Untuk perubahan suhu pada benda yang melepaskan kalor, rumusnya suhu air dikurangi suhu campuran. Sedangkan rumus perubahan suhu untuk zat yang menerima kalor adalah suhu campuran dikurangi suhu airnya. Nah, kemudian di sini sudah ketemu rumusnya, tinggal dikalikan. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kalian perhatikan di ruas kiri ada nilai 4200. Di ruas kanan juga ada 4200. Bisa kita sederhanakan dengan membagi kedua ruas 4200. Jadi bisa disederhanakan, dicoret. Nah, di sini kalian juga harus berhati-hati karena berdasarkan tugas yang sudah kalian kerjakan, masih banyak yang keliru dalam mencoret nilai C. Kalian boleh mencoret nilai C di kedua ruas jika nilai C-nya bernilai sama. Jika nilai C-nya berbeda, itu tidak boleh langsung dicoret. Tetap kalian masukkan ke dalam perhitungan. Nah, kemudian di sini tinggal kita kalikan. Nah, di sini dikalikan ke dalam kurung 4-nya. 4 dikali T2, hasilnya adalah 4T2. Kemudian 4 dikali min TC, hasilnya adalah minus 4TC. Sama dengan ini dikalikan ke dalam kurung juga. 2 dikalikan TC, hasilnya adalah 2TC. Selanjutnya 2 dikalikan ke dalam kurung lagi, dikalikan minus T1. Berarti minus 2T1. Nah, sekarang karena T1 dan T2 sudah diketahui dalam soal nilainya, kita tinggal kalikan ke dalam perhitungan. 4 dikali T2. T2 nilainya 80. Dikurangi 4TC yang kita cari. Sama dengan 2TC yang kita cari dikurangi 2 dikali T1. T1 sudah diketahui nilainya 29 derajat Celcius. Dikali 29. Maka hasilnya 4 dikali 80, 320. Dikurangi 4 TC. Sama dengan 2 TC
dikurangi. 2 dikali 29, hasilnya 58. Jadi di sini kita kalikan. Kita jadikan satu ruas variabel yang sama. Di sini ada variabel TC. Jadi kita jadikan mereka satu ruas. Satu ruas, maaf. Nah, sekarang tinggal kita jadikan satu ruas di sini. Disesuaikan di sini ya. Karena tempatnya tidak cukup. Jadi disesuaikan di sini. 320 minus 4TC sama dengan 2TC. Jadi di sini 320 minus 58 kita pindah ruaskan ke kiri. Menjadi 4 plus 58. Sama dengan minus 4TC kita bawa satu ruas ke kanan. Supaya dia bisa satu ruas dengan 2TC. Jadi 2TC minus 4TC kita pindahkan ke ruas kanan. Hasilnya adalah 4TC. Jadi di sini 320 ditambah 58. Hasilnya adalah 378 sama dengan 6TC. Jadi 6TC nilainya sama dengan 378. Yang kita cari adalah nilai TC. Jadi TC sama dengan 378 dibagi dengan 6. Hasilnya TC adalah 63 derajat Celcius. Jadi ini adalah cara penyelesaian jika kalian menemukan soal yang berkaitan dengan asas Black. Nah, ingat kita identifikasi dulu besaran yang diketahui, identifikasi apa yang ditanyakan, baru dimasukkan rumusnya. Ingat sertakan dengan satuan yang tepat juga. Nah, sampai di sini apakah ada yang tanyakan anak-anak terkait dengan penyelesaian soal asas Black? Jika ada, silahkan ditanyakan sebelum masuk ke soal selanjutnya. Anak-anak silahkan diaktifkan kameranya ya. Sampai di sini apakah ada yang tanyakan anak-anak terkait dengan penyelesaian soal asas Black? Aileen bisa mendengar suara Miss dengan jelas, nak? Aileen? Aileen bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Darmianto, apakah ada yang tanyakan untuk soal yang barusan Miss bahas? Apakah sudah jelas semuanya? Sudah? Jika tidak ada yang tanyakan, akan Miss lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas kembali mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di sini masih banyak yang keliru dalam penyelesaiannya. Jadi silahkan di screenshot terlebih dahulu untuk penyelesaian asas Black-nya, supaya nanti bisa kalian jadikan referensi atau membantu kalian dalam menjawab soal. Apakah sudah semuanya? Memfoto pembahasan yang Miss berikan? Baik, jika sudah akan Miss lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Anak-anak silakan diaktifkan kembali kameranya. Jadi selama pembelajaran, kamera kalian harap diaktifkan terus ya. Jadi Miss juga akan memantau supaya kalian bisa mengaktifkan kameranya. Dewika, silakan diaktifkan kembali kameranya. Lingga, Abigail, Pangestu, silakan diaktifkan. Steven, silakan diaktifkan kameranya, nak. Yuda, silakan diaktifkan.
Steven, silahkan diaktifkan. Baik, anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengaktifkan kameranya, bisa konfirmasi ke Miss dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Karena di sini masih banyak yang salah dalam menjawab soal hukum kekekalan energi mekanik. Anak-anak, apakah sudah semuanya dapat memperhatikan slide yang Miss tayangkan hari ini? Jika sudah, silahkan berikan reaksinya. Ya, 15, betul. Baik, Miss lanjutkan ya. Jadi kali ini Miss akan membahas mengenai hukum kekekalan energi. Jadi untuk ulangan tengah semester sebelumnya, Miss mengeluarkan soal seperti ini. Dan ternyata masih banyak yang bingung dalam penyelesaiannya. Jadi hari ini akan Miss bahas kembali supaya tidak ada yang keliru lagi dalam menjawabnya. Nah, dalam kalau kalian menemukan soal seperti ini, di sini soalnya bisa kalian perhatikan terlebih dahulu, bola bermassa 500 gram, bergerak seperti pada gambar berikut. Diketahui energi kinetik di titik A, jadi di sini ketika posisinya di sini, energi kinetiknya diketahui. Energi kinetik di titik A, nilainya 40 Joule. Kemudian, ditanyakan dalam soal, tentukan energi kinetik bola di titik C. Nah, di sini dalam menentukan energi kinetik di titik C, di sini EKC-nya, kita menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kalian harus ingat hukum kekekalan energi dulu. Bunyi hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa dirubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Jadi di sini ketika bola berada pada ketinggian A di sini. Jadi pada ketinggian A ini bola sudah bergerak. Jadi anggap saja bola awalnya diletakkan di atas sini. Jadi dia berada pada posisi di sini. Nah, ketika berada pada posisi di sini, bola mempunyai energi potensial. Nah, energi potensial kalian harus ingat apa itu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau kedudukannya. Jadi di sini bola ketika berada di titik yang paling atas, dia hanya mempunyai energi potensial. Kemudian ketika kita lepaskan bola ini ke bawah, jadi dia akan dilepaskan sehingga bola akan bergerak ke bawah, jatuh ke bawah. Nah, ketika bola mulai bergerak ke bawah, energi potensialnya akan mulai berubah menjadi energi kinetik. Jadi di sini berlaku hukum kekekalan energi. Misalnya, energi potensialnya awalnya di sini adalah 100 Joule. Nah, ketika dia di sini 100 Joule, maka seiring dengan jatuhnya dia, semakin turun dia, maka energi potensialnya akan berkurang karena posisinya atau ketinggian bola akan berkurang.
Nah, pengurangan energi potensial ini akan bersamaan dengan peningkatan energi kinetik. Jadi di sini ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Jadi karena bola mulai bergerak, maka dia mulai punya energi kinetik. Nah, sekarang diketahui energi kinetik pada titik A, nilainya 40 Joule. Dan ditanyakan berapa energi kinetik di titik C. Untuk mendapatkan energi kinetik di titik C, kita menerapkan hukum kekekalan energi mekanik yang bunyinya energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B sama dengan energi mekanik di titik C. Jadi dimanapun posisi bola, dia akan memiliki energi mekanik yang nilainya sama, asalkan tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Jadi ini adalah bunyi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, selanjutnya, kalian bisa memperoleh nilai energi kinetik dari rumus hukum kekekalan energi ini. Nah, di sini energi mekanik. Energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi jika ditanyakan berapa energi mekanik di titik A, berarti EMA. Itu jumlah dari energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. Nah, di sini kalian perhatikan. Untuk pengerjaannya di sini kita akan mencari energi kinetik di titik C. Jadi kita memerlukan energi mekanik di titik C sama dengan energi potensial di titik C ditambah energi kinetik di titik C. Nah, untuk mencari energi kinetik di titik C, kita harus tahu nilai EPC berapa, nilai EMC berapa. Karena nilai EMC di sini sama dengan EMA, jadi kita cari dulu EMA-nya berapa. Nilai energi mekanik di titik A, kita cari dulu. Energi mekanik di titik A, nilainya energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A. Energi potensial di titik A, rumusnya massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian titik A ditambah energi kinetik di titik A, yaitu sudah diketahui di sini nilainya 40 Joule, dimasukkan 40. Jadi energi potensialnya kita cari dulu nilainya. Di sini masanya 500 gram. Kita rubah ke kilogram. 0,5 kilogram. Ingat harus dirubah ke kilogram dulu. Dikali percepatan gravitasi bumi. Jika di soal tidak disebutkan, kalian boleh gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi 10 dikali ketinggian titik A. Di sini ketinggiannya dari permukaan tanah harus kalian hitung. Di sini ketinggiannya 9 ditambah 3, jadi 12. 12 ditambah 40. Jadi energi mekanik di titik A adalah 0,5 dikali 10 dikali 12, hasilnya 60. Ingat, kalian selesaikan perhitungan atau operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Ditambah dengan 40, maka hasilnya adalah 100 Joule. Nah, ini baru diketahui energi mekanik di titik A. Sekarang kita cari energi kinetik di titik C. Jadi sudah diketahui EMA. Energi mekanik di titik A nilainya sama dengan energi mekanik di titik C. Jadi energi mekanik di titik C nilainya juga 100 di sini ya, 100 Joule. Sekarang kita cari energi kinetiknya. Energi mekanik di titik C sama dengan energi potensial di titik C ditambah energi kinetik di titik C. Di sini kita masukkan EMC atau energi mekanik titik C nilainya 100 sama dengan energi potensial titik C. Kalian perhatikan titik C di sini berada pada ketinggian hampir mendekati 0. Jadi kita anggap nilainya 0 ya. Jadi massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian C ditambah dengan EKC atau energi kinetik titik C yang kita cari. Sama dengan 100 di sini, massa dikali percepatan gravitasi, massanya 0,5 dikali 10 dikali ketinggian C. Kalian perhatikan ketinggian C dari permukaan tanah adalah 0 atau mendekati 0 ditambah dengan EKC. Jadi di sini 100 sama dengan 0 ditambah EKC.
Jadi energi kinetik di titik C nilainya adalah 100 Joule. Jadi ini adalah cara penyelesaian jika kalian menemukan soal terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sampai di sini apakah ada yang tanyakan anak-anak terkait dengan cara penyelesaiannya? Jika ada, silahkan ditanyakan sebelum Miss berikan latihan soal untuk kalian. Jadi latihan soalnya nanti berkaitan dengan 2 soal yang sudah Miss bahas tadi. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang tanyakan? Nah, anak-anak bisa di screenshot atau dicatat dulu untuk pembahasannya, supaya nanti bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal yang Miss berikan. Karena soalnya mirip dengan soal ini. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah semuanya memfoto pembahasan yang Miss berikan? Baik, jika sudah, apakah ada yang tanyakan untuk pembahasan kali ini? Baik, jika tidak, jadi Miss tutup ya untuk pembahasan kali ini. Nah, sekarang kalian bisa buka Moodle-nya. Pada bab energi, di sana sudah Miss berikan soal latihan. Jadi ada 4 soal esai, kalian kerjakan di buku tulis, boleh juga di Word. Nanti disertakan dengan cara perhitungan dan juga satuan yang tepat ya. Untuk pengumpulannya sampai jam pelajaran fisika berakhir, yaitu jam 10 lebih 10 menit. Jadi silahkan dibuka Moodle-nya, di sini kalian perhatikan. Di bab energi ada latihan soal pengayaan. Kalian klik, di sana ada 4 soal esai yang sudah disediakan. Nah, jika ada soal yang masih membuat kalian bingung atau kurang dipahami, silahkan tanyakan ke Miss. Jadi kalian perhatikan di sini ada 4 soal. Soal nomor 1, 2, dan 3. 1 dan 2 itu berkaitan dengan konsep hukum kekekalan energi yang sudah Miss jelaskan sebelumnya. Nah, untuk soal nomor 3 itu berkaitan dengan konsep asas Black yang sudah juga Miss jelaskan tadi. Nah, untuk nomor 4 itu perubahan energi yang sudah Miss jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, Nana, apakah sudah semuanya dapat melihat soal yang Miss tayangkan di Moodle? Sudah? Sudah, Miss. Baik, jika sudah, silahkan dikerjakan ya. Miss tunggu sampai pukul 10 lewat 10 menit ya. Silahkan dikerjakan. Ingat, sertakan satuan dan juga cara. Jadi jangan jawaban saja. Karena kalau jawaban saja, nanti nilainya tidak maksimal Miss berikan. Halo, selamat siang. Rahajang Tengahi, anak-anak kelas 7 C. Anak-anak
PTS telah berakhir. Kalian sudah tiga bulan di semester 2, ya. Bu Desa Bu Desa ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi dengan baik selama 1,5 semester ini. Namun Bu Desa minta dengan sangat bagi anak-anak yang masih nilai-nilainya belum lengkap, tolong direspon WA-nya Bu Desa. Ya, satu saja nilai kalian tidak kosong, akan susah untuk tuntas anak-anak. Apalagi nilai-nilai kalian memang nilai hariannya tidak tuntas, nilai PTS tidak tuntas, gimana caranya ya. Mohon kerjasamanya. Coba Bu Desa akan hari ini kita akan belajar tentang pupuh anak-anak. Sebelumnya Bu Desa ingin absensi dulu, ya. Coba anak-anak sebelum kita mulai pelajaran, Bu Desa minta kesediaan Adel. Halo Adel. Iya, Bu Desa. Boleh dipakai kameranya, dipasang ya. Bu Desa ingin tahu. Adel bisa pimpin kita dalam doa? Bisa. Pakai kameranya, Adel. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai pembelajaran bahasa Bali pada hari ini. Ya Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nggih, sukseme Adel. Sukseme. Nilai PTS di kelas ini yang tertinggi adalah 97 ya. 97. Selamat untuk Aileen ya. Tetap semangat, belajar lebih semangat lagi. Coba anak-anak Bu Desa pingin tahu dulu kehadiran kalian. Jessica, ada Jessica? Jessica. Ya. Bisa dipakai kameranya? Adel dah ada. Aileen? Aileen. Aileen. Halo Aileen. Ya. Bisa? Ini Aileen pakai kamera. Dipakai kameranya sebentar. Jangan sembunyi Aileen. Ayo, Bu Desa pingin kenal Aileen. Kita tinggal 3 bulan lagi. Mana Aileen?
Aileen. Halo. Ya. Terima kasih. Ada. Brandon. Brandon ada Brandon? Brandon. Brandon, halo. Brandon ada enggak Adel? Bisa bantu Bu Desa? Adel? Brandon? Christian? Hadir. Ya, pintar. Mana Christian? Coba. Christian. Oke, terima kasih Christian. Elias? Halo Elias. 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 Dina. Hadir. Iya, Dina. Jai. Hadir. Ya, pintar. Terima kasih. Jehuda. Jehuda. Halo Jehuda. Jehuda. Yuda nggak ada, Miss. Nggak ada dari pagi ya? Dari pagi? Brandon? Elias? Nggak ada juga? Joshua? Joshua? Halo Joshua? Joshua dari pagi nggak masuk, Miss. Oh ya. Terima kasih informasinya. Lingga? Lingga? Iya, terima kasih. Monica? Hadir, Miss. Oke. Dewika? Dewika? Bisa pakai kameranya sebentar aja, Dewika? Oke, terima kasih. Pasak? Pangestu, pasak gede, pasak gede. Mana pasak? Halo? Hadir, Miss. Iya, Bu Desa pengen lihat maksudnya. Bisa pakai kamera? Kamera saya kalau dihidupin nge-lag, Miss. Miss-nya Oh. macet-macet jadinya. Oke, terima kasih. Pasak direspon, tolong direspon WA-nya Bu Desa ya. Oke, Miss. Stephen? Stephen? Halo? Stephen? Stephen, ada enggak Stephen? Dina, Stephen ada ya? Dina, sorry. Adel, Stephen ada ya? Di Zoom-nya ada, Bu Desa. Oke. Halo, Miss. Stephen? Halo, Miss. Halo. Bisa pakai kamera, Stephen? Stephen, tolong direspon WA-nya Bu Desa ya. Bu Desa ada WA Stephen. Oke? Terima kasih. Velove? Hadir. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak mohon partisipasinya. Kalian berpartisipasi saja untuk nilai-nilai bonus yang kalian peroleh waktu 3 bulan
3 bulan yang lalu sudah terpakai, sekarang mulai lagi ya. Mohon partisipasinya. Hari ini kita akan belajar tentang kesusastraan Bali Purwa. Nggih. Kesusastraan Bali Purwa. Halo anak-anak, gimana? Sudah kebaca PowerPoint-nya Bu Desa? Halo? Nggak kelihatan. Belum, Miss. Belum ya? Berarti belum di-share. Gimana? Sekarang sudah? Belum, Bu. Aduh, kengkeneh. Miss Irma, tadi saya nggak nge-share kene nih. Hah? Nih, singnya anak orang nu stopnya Miss. Padahal benar klik udah sah. Oh, sudah ini biasanya, Bu. Sudah ya? Oh ya, udah ini, Bu. Sudah ya? Sudah share. Sudah share. Mereka bilang enggak. Sudah. Oh, sudah ya. Gimana anak-anak sudah? Sampun, Bu. Oh, nggih, sampun, suksema. Suksema nggih sira yang respon Bu Desa niki. Ampura niki Bu Desa nak lingsir niki tanuning IT. Anak-anak kita belajar puisi Bali tradisional. Puisi tradisional sama dengan puisi Bali Purwa, puisi lama. Nggih. Niki. Manut zamannya nih, Desa ulang lagi nih pelajaran yang lalu. Kesusastraan manut abjagat utawi zamannya nih, kesusastraan
kaepah dados kalih. Kasusastraan Bali Purwa lan kasusastraan Bali Anyar. Kasusastraan Bali Purwa kaepah dados tigang soroh. Menurut wangunnya, menurut bentuknya dibagi menjadi tiga. Tiga itu tiga, karena ada soroh menjadi tigang tambah NG. Tigang soroh inggih punika tembang, gancaran, palawakya. Kasusastraan Bali Anyar kapah dados kalih, puisi Bali Anyar lan sastra gancaran utawi prosa. Nah, kasusastraan Bali Purwa yang kita pelajari hari ini adalah tembang. Oke, tembang. Kita fokus ke tembang. Soroh tembang utawi puisi tradisional, puisi Bali Purwa wenten petang soroh. Keepah dados petang soroh inggih punika Sekar Are, Sekar Alit, Sekar Madya, lan Sekar Agung. Nggih. Sekar Are, Sekar Alit, Sekar Madya, lan Sekar Agung. Nah, Bu Desa yakin kalian di SD pasti sudah belajar, sudah diajarkan menggending Putri Cening Ayu. Putri Cening Ayu, miong-miong, made cenik, juru pencar, ngeranjing soroh Sekar Are. Nah, pelajaran kita hari ini soroh pupuh. Pupuh itu tembang macepat. Ngeranjing soroh Sekar Alit. Pupuh ring Bali wenten dasa soroh. Dasa itu 10. Untuk memudahkan kalian menghafalkan 10 pupuh, dasa pupuh yang ada, kalian pakai bisa dibantu dengan 2 SMPGD. 2S, Sinom Semarandana. 2M, Mijil Mas Kumambang. 2P, Pucung Pangkur. 2G, Ginade Ginanti. 2D, Durme Dananggula. Jadi wenten dasa soroh pupuh ring Bali inggih punika Sinom Semarandana, Mijil Mas Kumambang, Pucung Pangkur, Ginade Ginanti, Durme Dananggula. Sekar Madya soroh kidung. Ini Sekar Madya ini soroh kidung. Kidung-kidung ini digunakan oleh umat Hindu ketika melaksanakan upacara Pancayatnya. Kalau Sekar Agung biasanya digunakan sebagai hiburan, umumnya digunakan untuk meramaikan ketika ada upacara-upacara Pitrayatnya. Ya. Nah, yang namanya puisi lama sama dengan bahasa Indonesia sangat ketat terikat oleh persyaratan. Ya. Sangat ketat terikat oleh persyaratan. Contoh puisi lama dalam bahasa Indonesia adalah pantun. Ya. Pantun tidak akan disebut pantun kalau tidak terdiri dari 4 baris. Tidak memiliki sampiran dan isi, tidak memiliki tidak bersaja abi-abi. Ya, kalau tidak memiliki ciri-ciri itu tidak disebut pantun. Begitu juga dengan puisi Bali Purwa. Lebih ketat persyaratannya dibandingkan dengan puisi Bali Anyar.
Tidak akan disebut pupuh mijil jika tidak memenuhi persyaratan pupuh mijil. Begitu juga pupuh mas kumambang, punya ciri-ciri tersendiri, punya aturan tersendiri, punya padelingse. Aturan pupuh di Bali namanya padelingse. Tidak akan disebut pupuh sinom kalau tidak punya padelingse sesuai dengan padelingse pupuh sinom. Nah, kita akan lanjut mulai ke pupuh mijil. Ya. Di buku tadi ada menanyakan di kelas lain, di kelas 7B, di buku halaman berapa Bu Desa? Di buku tentang pupuh ada di halaman 89, nguacen tembang pupuh sampai dengan halaman 92. Tetapi untuk pupuh ini teksnya Bu Desa ganti karena yang di pupuh yang ada di buku itu pupuh Ginade, terus syairnya agak susah dipahami bagi anak-anak menurut Bu Desa. Juga menggunakan aksara Bali, ya. Bu Desa pilihkan pupuh yang lebih mudah kalian pahami sehingga bisa kalian nyanyikan. Ya. KI 4-nya, KI 3-nya memahami padelingse, memahami aturan pupuh mijil dan pupuh mas kumambang. Sedangkan KI 4-nya kalian harus bisa menyanyikan pupuh mijil atau pupuh mas kumambang. Kalian boleh pilih salah satu, ya. Boleh kalian pilih pelajari salah satu pupuh ini. Kalian boleh berkelompok, ya. Satu kelompok 2 orang. Sekaligus nyanyinya berdua, boleh. Nanti. Kalau bisa sendiri lebih baik. Kalau tidak bisa mau bantuan teman boleh berdua. Ya. Nah, kita mulai dengan pupuh mijil. Pupuh mijil sane apade. Apade sama dengan 1 bait. Ini namanya 1 bait. 1 bait istilah Balinya apade. Pupuh mijil sane apade kawangun antuk pitung carik. Pitung carik utawi 7 baris. Ya. Carik sama dengan baris utawi larik. Pade sama dengan bait. Wande sama dengan suku kata, labuh suara sama dengan vokal akhir. Dadong, dong, da, 4 suku kata. Petang, wande, papat itu menjadi tama NG menjadi petang. Mengapa diisi NG? Karena ada wande di belakangnya. Dadong dauh, petang wande. Labuh suara utawi vokal akhirnya u. Dadosne petang u atau papat u, petang u. Ngelah siap putih. 6 wande, cari kaping kalih 6 wande. Labuh suaranya i, 6 i.
Cari kaping 3. Bemataluh reko. 6 O. 6 wande labuh suaranya ne O. Minap ada 15 taluh ne. Dasa wande labuh suaranya ne vokal akhirnya E. Sira uning 15. 15 itu berapa? Sebut nama, dijawab. Bu Desa kasih bonus 5 poin. Saya, Miss. Siapa? Pangestu, Miss. Pangestu, silakan. 15 kan, Miss? Nggih, 15, Miss. 15. Betul. Pangestu, coba baca. Indayang Wacen cari kaping 5. Yang mana, Miss? Cari kaping 5. Tunggu, Miss. Di saya tulisannya kabur, Miss. Kabur Kayak- ya? Enggak buram. Oh, enggak kebaca ya? Enggak kebaca, saya buram banget, Miss. Kalau gitu dengarkan baik-baik ya. Nanti download materinya di Moodle ya. Cari kaping 5, sira nyidang wacen, sira kayun wacen. Siapa mau coba membaca? Pangestu dapat 5 poin ya. Halo? Nanging lajur ada nak nepukin dasa wande labuh suaranya ne I. Nggih, dasa I. Anak cerik-cerik. Gimana Nana, bisa dibaca? Anak cerik-cerik. Ada 6 wande, labuh suaranya ne I. Kaliwat rusit ipun 6 wande, labuh suaranya ne U. Jadi kalau Bu Desa tanyakan dalam ulangan, pada lingse pupuh mijil inggih punike, berarti harus ada 7 anak-anak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pitu. Petang U, 6 I, 6 O, dasa E, dasa I, 6 I, 6 U. Nah, Bu Desa coba menyanyikan dengan tempo yang sederhana ya. Yang paling sederhana. Dadong dau ngelah siap putih bemetaluh reku minap ada 15 taluh ni. Nanging lacur ada nak nepukin anak cerik-cerik kliwat rusit ipun. Nah, kalian belajar megending mas cepat. Dadong dau nenek yang rumahnya di barat ya, karena di rumahnya di sebelah barat jalan disebut dadong dau. Ngelah siap putih punya ayam putih.
punya ayam berbulu putih. Bemetaluh reko sudah bertelur. Telurnya ada 15. Tetapi sayang, nanging lacur. Ada yang melihat. Anak cerik-cerik yang melihat itu anak kecil-kecil, anak-anak kecil, anak-anak yang melihat. Kliwat rusit ipun. Anak-anak yang nakal ya, mencuri telur ayamnya dadong dau. Ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Halo, pertanyaan juga Bu Desa kasih nilai bonus. Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada Bu Desa. Nggak ada. Siapa nih? Jessica Bu. Hah? Jessica. Oh, ya. Terima kasih responnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, coba kita lanjut. Yening pupuh mijil kawangun sane apade kawangun antuk pitung carik. Pupuh masku mamang sane apade kawangun antuk 5 carik. 5. Sat besik siki kalih 3 4 5. Kap pertama, kaping kalih, ketiga, papat, kaping untat, terakhir kaping 5. Pupuh masku mamang sane apade kawangun antuk titik-titik carik. Kalau gitu soalnya jawabannya apa anak-anak? Ada yang bisa? Pupuh masku mamang sane apade kawangun antuk titik-titik carik. Cirauning? Halo? Mana? Capek ya? Ngantuk ya? Halo? Jessica? Ada Jessica? Bisa Jessica? Pertanyaannya tadi apa Bu? Pupuh masku mamang sane apade kawangun antuk titik-titik carik. Dihitung nak, dihitung. Kelihatan PowerPoint? Di saya screen share-nya nggak ada. Nggak ada? Nggak ada Bu. Kok bisa ya? Coba Adel, gimana Adel? Kebaca enggak ininya? Bu Desa. Kebaca. Iya. Coba Adel bisa jawab pertanyaan Bu Desa? Limang cari. Iya, betul. Nggih. Limang cari. Kenapa ya bisa ada yang baca, ada yang enggak? Limang cari. Cari ka pertama. Indayang wacan Adel. Coba baca Adel. Jalan dap-dap. Jalan dap-dap. Kudang wande Adel. Lihat baca wandenya, cari ka pertama. Kudang wande. 4. 4 bahasa Balinya. Ada wande, dadosne petang wande. Nggih. Petang wande. Labuh suaranya nih. Labuh suaranya nih. Vokal akhirnya. A. A. Nggih. Petang A. Lanjut Adel. Pajalan. Pajalan ragane jani. Nggih. Kudang wande.
Kudang Wanda, Adel. 8. 8 bahasa Balinya. Kutus. Nggih, kutus. Labuh suaranya nih. I. Nggih, lanjut Adel. Yening salah tindak. Ya, Kudang Wanda. 6. 6 Wanda. Labuh suaranya nih. A. Lanjut. Baca seperti Bu Desa. Akeh wandene sekian, terus labuh suaranya. Ya, lanjut Adel. Dije mirip salah inde, akeh wandane kutus, laburane I. Nggih. Malih siki, malih carik kaping 4, carik kaping 5. Kaping 4. Sekarang cari kaping 5, kaping untat itu terakhir. Ayo Del, sekali lagi. Karena ketinggalan kelas. Ake wandane kutus, labu suarane A. Nggih. Jadi pada lingse pupuh Mas Kumambang ya, suksema nggih Adel. Pada lingse pupuh Mas Kumambang inggih punika 4A kutus I, 6A kutus I kutus A. Kalian ngerti asalnya dari 4A kutus I itu? Ngerti ya? Nah, karakteristik pupuh Mas Kumambang biasanya sedih anak-anak. Berisi penyesalan. Ini seseorang yang sedang menyesal karena tidak naik kelas. Terus introspeksi diri, mengapa saya sampai bisa tidak naik kelas? Ya, jadi nadanya minor ya, melu, lagunya melu. Jalan dab-dab, pajalan ragane jani. Mari kita persiapkan perjalanan kita sekarang. Yening salah tindak, jika salah melangkah. Dije mirip salah indik, di mana kira-kira kesalahan itu? Karena ketinggalan kelas. Penyebab sampai tidak naik kelas? Itu anak-anak. Jadi isi lagu ini, isi pupuh ini adalah penyesalan. Sesal kemudian tiada berguna. Makanya kalian persiapkan dab-dabang, persiapkan perjalanan kalian dari awal. Ikuti pelajaran secara rutin, kerjakan tugas, kumpulkan tugas tepat waktu. Buat jadwal sendiri anak-anak, kapan main, kapan harus wajib mengikuti pelajaran, ya. Jangan sampai menyesal. Sesal kemudian tiada berguna. Nih, pupuh Ginade juga Ibu ganti teksnya yang lebih mudah dipahami anak-anak. Pupuh Ginade sastrawantah plekutus ne kawastanin. Sastra itu, huruf itu, aksara Bali itu, wantah plekutus kawastanin. Plekutus itu 18. Miwah penganggunya dan juga pengangge suaranya. Ulu cecek, tedung taling,
surang pepet lawanannya. Ya, ini kalian boleh pilih salah satu di antara 3 pupuh teks pupuh ini untuk dibaca atau dinyanyikan. Ya, silakan siap-siap belajar, persiapkan diri, jangan sampai menyesal. Sesal kemudian tiada berguna, jangan seperti isi dari pupuh Mas Kumambang ini. Ya. Senang Bu Desa menemani kalian belajar, tapi sayang karena waktu tidak mengizinkan. Waktu tidak mengizinkan, kita harus akhiri. Sebelum ditutup, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Iya, tidak ada. Terima kasih partisipasi kalian. Sukseme, sampun nyarengin. Bu Desa minta, siapa yang respon Bu Desa terakhir tadi? Adelin, Miss. Adelin Casey, Miss. Adel. Iya, Miss. Adel, tolong ya tutup dalam doa ya. Bisa? Bisa. Iya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai pembelajaran bahasa Bali pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami agar dapat menyelesaikan aktivitas kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nggih, sukseme Adel. Anak-anak, Bu Desa ingatkan sekali lagi, tolong yang nilainya masih kurang, yang harus diremedi, yang harus melengkapi nilai, tolong respon WA dari Bu Desa. Sukseme. Nggih. Miss. Nggih. Sukseme.